Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan guru penggerak yaitu Bu Nur Malawati yang bertema hari ini diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, pada pagi hari ini juga kita telah diberikan kesempatan bagi kita di SD Negeri 2 Desa Antara sehingga kita bisa berkumpul semangat pada pagi hari ini. Selawat seiring salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Baiklah, saya selaku MC memberi penghormatan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia meluangkan waktu kepada kita, khususnya kepada Ibu Nur Malawati yang sedang melaksanakan pendidikan di Guru Penggerak Angkatan 11 Guru SD Negeri 2 Desa Antara. Selamat kepada Ibu Nur Malawati kami ucapkan sebagai warga SD Negeri 2 Desa Antara. Nah, sebelum kegiatan Ibu Nur Malawati dilanjutkan, alangkah baiknya kita minta masukan dulu dari Ibu Kepala Sekolah kita setidaknya memberi kata-kata sambutan sehingga semua Wati tahu apa yang harus dia sampaikan. Ibu Kepala Sekolah juga memberi kesempatan kepada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kesehatan, umur panjang, sehat pikiran sehingga kita dapat melaksanakan tugas seperti biasa. Selawat dan iring salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Desa Antara dan yang sangat kami banggakan yaitu Bu Nur Malawati yang alhamdulillah di angkatan 11 ini beliau sedang berjuang dalam menimba ilmu di dalam guru penggerak. Semoga Bu Nur Malawati sukses selalu dan bisa mendapatkan kesehatan. Ridhonya Allah itu adalah ridha yang kita harapkan. Semoga ilmu yang didapatkan oleh Bu Nur Malawati di saat dalam mencari ilmu di dalam guru penggerak itu bisa mentransfer kepada kami semua di sini yang ada di Negeri SD 2 Desa Antara. Dan kepada Bapak Ibu yang ada di Desa Antara yang di SD Negeri 2 Desa Antara ini, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat berharap dan sangat memohon kepada Bapak Ibu semua, semoga di angkatan 12 Bapak Ibu semua mendaftarkannya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada 2 orang, yaitu Bu Nur Mala yang sekarang ini sedang melaksanakan tugasnya, dan mungkin ke depan ada Bu Nur Laila yang akan menyusul Bu Nur Malawati.
harusnya kita lakukan untuk anak-anak didik kita. Karena guru ini adalah fondasinya anak-anak kita di generasi yang akan datang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di SD ini disinilah kita mengajarkan akhlak mereka, mengajarkan ilmu, mengajarkan, karena di sini adalah dasar kemana kita bawa anak didik kita. Karena di tangan Bapak Ibu lah generasi yang akan datang bagaimana. Jangan heran nanti dari SD di sini kita bisa mendapatkan anak didik kita menjadi bupati, seperti yang saya bilang, yang sering saya bilang, jadi gubernur, dan bahkan tidak menutup kemungkinan jika Allah berkehendak jadi presiden. Tapi mereka yang menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi guru, yang menggantikan Bapak Ibu nanti, itu adalah mereka-mereka yang berakhlakul karimah, yang seperti kita harapkan. Mari Bapak Ibu kita semuanya, bukan hanya di guru penggerak, kita harus bergerak. Tapi kita yang belum mendapatkan kesempatan menjadi guru penggerak, tetap semangat, jangan putus asa, terus mengejar mimpi-mimpi Bapak Ibu untuk anak-anak didik kita nantinya. Selamat kepada Bu Nurmala, Bu Nurmalawati, semoga ilmu yang Bu Nurmalawati dapatkan itu bisa mentransfer kepada teman-teman. Ya, dengan ilmu yang kita transfer kita bisa mendapatkan amal ibadah di kemudian hari. Karena kenapa? Kita guru ini adalah sebenarnya banyak pahalanya, bukan hanya guru ngaji, tapi guru sekolah juga. Kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Jadikanlah pekerjaan kita ini sebagai ladang amalan kita di hari yang di akhirat nanti. Jangan sia-siakan. Jadi banyak penghormatan untuk guru. Walaupun kita dianggap tidak begini, tidak begitu, yakinlah ridha Allah, ridha semuanya. Begitu juga dengan ibu-ibu, ridha suami, ridha Allah. Jangan lupa setiap pagi salam sama suami, minta izin sama suami, minta maaf kepada suami. Karena kenapa? Disitulah surga kita. Begitu juga dengan Bu Nala, sesibuk apapun tetap doa suami dan dukungan suami itu yang terutama. Dan kami di sini saya sebagai kepala sekolah dan dewan guru semua di sini sangat mendukung dan mendoakan semoga Bu Nurmalawati bisa sukses seperti yang lainnya. Semangat Bu Nurmala, semoga sukses selalu dan selalu kita semua mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terus berjuang, semangat Bu Nurmala, jangan pernah menyerah sampai tuntas. Insya Allah dengan doa teman-teman semua, insya Allah kita bisa. Kalau bukan kita sekarang yang memimpi, mengejar mimpi-mimpi yang tinggi, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Desa Mantara. Terima kasih Ibu yang telah memberikan support kepada kami semua. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu pada hari ini. Baiklah, acara yang selanjutnya yang dilaksanakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nurmalawati yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Pada umumnya ya, nggak mesti di SD 2 Desa Mantara, seluruhnya ya. Terima kasih Ibu, kami persilakan kepada Ibu Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Leda telah menghormati saya ini. Semoga kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Dan setelah beriring salam, mari sama-sama kita sambung saja. Yang saya
hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pondok Samantara, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu mendukung acara diseminasi TGP saya. Yang sangat saya banggakan dan sangat saya harapkan dalam berkenan rekan sejawat, sehingga saya bisa melaksanakan dan mendapatkan sertifikat berkenan. Nah, tugas saya pada hari ini adalah diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pengalaman yang sudah saya dapatkan di TGP, saya sudah belajar ke modul 1.4, sudah 4 modul. Apa itu budaya positif, Ibu? Penyebaran pemahaman ya. Cara penulisan ya. Oke. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kebiasaan Iya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah kita terapkan di SD Negeri Pondok Samantara. Apa itu, Bu? Salah satunya kebersihan setiap sadar hari. kedatangan lebih awal. Iya, mantap. Kemudian masalah kebersihan selalu kita jaga bersama. Iya. Saling menghormati, saling menghargai. Ya, budaya positif. Misalnya kita menerapkan budaya salam. Kalau di SD kita kan sudah kebiasaan anak salam. Apa itu budaya positif yang telah kita pelajari di TGP? Kita lihat. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sebagai mencipta proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif itu perubahan paradigma belajar, misalnya disiplin waktu, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita, yaitu perubahan paradigma yang selalu kita perbaharui. Kemudian disiplin, itu yang harus kita terapkan dulu. 7 poin ini harus ada dalam diri kita dulu. Baru kita bisa menuntun siswa kita. Yang pertama itu paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dulu berdiferensiasi. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi itu siswa kita itu berbeda-beda karakternya. Jadi pembelajaran yang ibu bapak kita terapkan di sekolah itu harus sesuai dengan karakter siswa. Ada siswa suka belajar yang hanya bisa sukanya mendengar, tidak bisa membaca. Ada yang bisa cuma menonton, dia tidak suka menulis. Yang kedua, budaya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kebiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya, perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Apa ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ya, kebutuhan makan. Ya. Kedua, ada kebutuhan pakaian, pangan, papan, ya Bu ya. Ya, kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan
yang ada itu menangis, Ya, itu menangis sejak tahun walaupun sudah dewasa kan nangis. betul nangis juga. Iya. Kawan-kawan. Silakan selesai. Nah, kebutuhan hidup manusia itu ada 5. Nah, bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, yang kedua itu kebebasan. Ya, kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan, dianggap dan dihargai, dan diakui dan didengar. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang itu rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian-bagian dalam kelompok. Nah, jadi kita harus bisa merangkul siswa kita di kelas itu untuk mendapatkan kelima kebutuhan dasar manusia ini. Ketiga, kesenangan, yaitu humor. Jangan terlalu tegang kita saat pembelajaran di kelas, yaitu harus ada humor, jangan siswanya takut sama kita, ya. Harus tertawa. Keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa hukuman itu? Yang satu itu tidak direncana. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan. Emang hukuman itu tidak kita rencanakan, tapi itu datang dengan sendirinya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah, hukuman siswa yang kita tekankan. Yang keempat, berupa hukuman fisik. Bisa saja kita memukul siswa. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bisa terencana, kita sepakati, kita sesuaikan dengan aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kita selalu memantau. Ada siswa yang melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Jadi menambah kerjaan kita. Yang ketiga itu restitusi. Ya, itu satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Yang kedua, proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ada siswa melakukan kesalahan, yaitu kita harus melakukan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam penjelasannya lagi, dalam menyelesaikan kasus. Yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah. Ada posisi kita bisa jadi temannya, kemudian kita bisa menjadi pemantau dan menjadi manajer. Terserah kita mau pilih yang mana. Kalau Bapak Ibu di sini memilih yang posisi yang mana? Penghukum? Tidak boleh. Kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Teman. Ya, pemantau, teman, manajer. Ya, 3 poin yang harus kita pegang. 2 ini dihilangkan. Nah, ini ada cerita Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, posisi guru di sini sebagai penghukum. Nah, kita lihat aja nada suaranya aja. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, bagaimana perasaan siswa? Jika guru berbicara seperti itu, kita lihat hasilnya. Sedih ya? Nah, kemungkinan murid tersebut nanti dia bersifat agresif. Bisa jadi sesudah dia kembali guru, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau nanti meja tulisnya lebih buruk lagi. Nanti sepulang sekolah dia bisa mencoret motor kita ya.
nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas yang sudah ketinggalan. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan dan dia akan bersenang hati dan tidak ada paksaan. Nah, sekarang posisi kita di manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, Andi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, kita serahkan permasalahan penyelesaiannya kepada murid. Nah, hasilnya ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, posisi pada manajer itu, nah murid itu akan sadar sendiri konsekuensi dari kesalahannya. Jadi siswa tersebut tidak merasa bersalah, tidak merasa dendam dan marah sama kita. Oke, kita lanjut. Nah, satu lagi, tugas kita yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas itu? Peraturan yang harus dipakai Ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu budaya positif atau aturan-aturan yang kita buat yang kita sepakati bersama di dalam kelas bersama siswa. Yaitu misalnya kita buat poinnya, tapi harus kesepakatan di kelas. Jadi anak-anak nanti dia ingat sendiri. Oh ya, kita kan sudah sepakati di kelas kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dia dengan sendirinya dijalankan sendiri karena makanya sendiri. Misalnya kita buat dalam tepat waktu. Kedua, saling menjaga kebersihan di kelas, bersikap jujur. Kalau bersikap jujur di kelas itu anak-anak tidak akan mencontek. Ya, setiap tugas yang kita berikan dia akan mengerjakannya sendiri karena kita sudah janji, kita membuat kesepakatan di kelas tidak boleh mencontek. Ya, harus jujur. Kemudian saling menghargai, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas. Insya Allah dengan kita membuat keyakinan kelas, siswa akan selalu ingat dengan tugasnya. Misalnya kita mau kasih PR, insya Allah siswa akan mengerjakannya. Nah, yang ketujuh itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Satu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah membuat salah. Ya. Restitusi ini bukan untuk menanggung kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Nah, ini kamu tentu punya alasan menada siswa yang terlambat tadi. Kita panggil, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Kamu melakukan pasti punya alasan. Dia karena pasti karena telat bangun tidur, iya kan? Nah, jadi kita akan kepada siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Nah, saat kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa, kita bilang berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak tidak pernah melakukan hal yang kesalahan seperti itu. Nah, kemudian Bapak tidak mencari siapa yang salah dan tidak ingin kita hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu mau berhak merasa begitu. Nah, ibu-ibu, bapak ibu kita harus menerapkan seperti ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa.
Nah, anak-anak kan ingat apa yang sudah kita buat kesepakatan di kelas kemarin. Nah, dia dengan sendirinya akan ingat. Ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambarannya kelas yang menurut ideal kamu. Ya, kalau memang kamu membuat seperti ini, jadi maunya kamu bagaimana? Tanyakan sama siswa. Apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kalau dia membuat misalnya dia terlambat seperti tadi, kita tanyakan sama siswa seperti ini. Nah, ini video saya saat membuat penerapan restitusi karena putarnya harus pakai jaringan, di sini tidak ada jaringan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pelajaran, kita lebih semangat dulu ya. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu? Ada. Ini proyek aja ya. Proyek penguatan proyek dulu. Penguatan proyek pelajar Pancasila. Kelima ya. Coba penguatan. Nah, sudah kelima. Penguatan proyek tepuk kelima proyek penguatan program pelajar Pancasila. Proyek ini ya. Proyek ini ya. Tepuk kelima proyek penguatan program pelajar Pancasila. Pancasila kalau apa? Kamu gak dia Belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa
Iya. Di mana ada kemauan di situ ada kemampuan. Iya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, jalan itu rumah. oke. Nanti di angkatan 12 ayo dulu berjuang. Siap. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, pertanyaan Bu, Ya, Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada sarapan pagi semua? Ada. Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mau membuat kesepakatan kelas. Kalian tahu apa kesepakatan kelas? Tahu? Belum tahu ya? Yaitu peraturan nilai-nilai positif yang akan kita patuhi, yang akan kita sepakati, yang akan kita jalani bersama. Keyakinan kelas itu misalnya, coba lihat lingkungan kelas kita. Bersih nggak? Iya. Karena bersih ini kenapa? Karena kita saling menjaga. Menjaga apa? Iya, mantap. Menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita mau buat kesepakatan di kelas menjaga kebersihan salah satunya. Kemudian tidak boleh ejek-ejekan sesama teman. Bagaimana kalimat positifnya? Itu negatif. Masih negatif. Tidak boleh ejek-ejekan. Harus bersikap. Tidak boleh mencontek. Nah, sepakat kan? Sepakat? Nah, sekarang kita mau sepakati. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh saling mengejek. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, itu bahasa positif negatif. Sekarang anak-anak tulis kesepakatan kita, kelas kita dalam bentuk kalimat positif. Misalnya kita tidak boleh ejek-ejekan. Itu bahasanya gimana? Terserah anak-anak, ya. Ini tulisnya di atas. Nanti kita tempel. Iya. Kebetulan dapat kuning. Berapa? Satu boleh, dua boleh. Ya, kamu. Waduh. Lengket. Ya, yang lengket itu. Oh, lengket. Terus kesepakatan. Maju-maju terus ya, siap. Maju-maju terus ya. Sampai sampai dua momen ini.